Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 1061804242, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Hukum Lingkungan, dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Adapun aspek pengelolaan lingkungan serta perlindungan ekosistem terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kebijakan penataan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengembangan, yang keempat pemeliharaan dan pemulihan, dan yang kelima adalah penegakan hukum lingkungan. Nah, adapun yang dimaksud dengan kebijakan penataan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara sadar. Nah, dalam mengorganisasikan kelompok-kelompok lingkungan di tempat sekitar mereka. Nah, penataan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah pelaksanaan, dan yang keempat adalah pengontrolan. Nah, adapun pemanfaatan juga terbagi menjadi 4 bagian. Nah, pemanfaatan itu ada pemanfaatan sumber daya laut, pemanfaatan sumber daya hutan, pemanfaatan sumber daya gunung, dan pemanfaatan sumber daya sungai. Itu untuk pemanfaatan. Nah, tadi poin ketiga aspek dari pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem itu ada yang namanya pengembangan, dan poin keempat ada yang namanya pemeliharaan dan pemulihan. Nah, di sini kalau kita membahas tentang pengembangan, mungkin sudah terpikir di benak kita apa sih yang dimaksud dengan pengembangan. Nah, sedangkan untuk pemeliharaan dan pemulihan, nah pemeliharaan itu sendiri tidak lagi asing di telinga kita, bahwa pemeliharaan adalah memelihara suatu ekosistem yang telah tumbuh ataupun baru tumbuh. Nah, sedangkan untuk pemulihan ini adalah pemeliharaan ekosistem yang telah rusak tadi. Nah, jadi diupayakan untuk menjadi tumbuh kembali atau seperti semula. Nah, itu untuk pemulihan. Nah, adapun untuk penegakan hukum. Nah, kalau untuk penegakan hukum lingkungan, itu untuk penegakan hukum lingkungan tersendiri adalah pengelolaan kebijakan pemerintah itu dalam menetapkan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan ekosistem itu sendiri. Nah, untuk penegakan hukum itu sendiri juga bukan sekedar pembuat saja atau sekedar pengontrol saja, tetapi mereka juga melaksanakan dari apa yang telah mereka terapkan di dalam undang-undang itu tersendiri. Nah, adapun soal yang kedua itu membahas tentang masalah sampah di Indonesia, di mana disebut sebagai surga dunia dan menjadi peringkat kedua dunia. Nah, di Indonesia ini, Indonesia memang mengakui tantangan sampah ini tidak hanya sekedar di laut saja, tetapi juga berada di daratan. Nah, masalah plastik di lautan tidak lepas dari bagaimana kualitas sungai sebagai pembawa limbah tersebut. Nah, sungai yang tercemar dari jarak yang relatif pendek antara hulu sungai dan muara sungai. Nah, jika sampah plastik di laut tidak dicegah produksinya, maka akan mengancam biota laut atau keanekaragaman laut yang
beraneka ragam itu akan rusak. Nah, tak hanya itu, sampah plastik bersama mikroplastik yang ada di laut itu sendiri akan mengancam kawasan pesisir yang rentan terkena. Nah, di sini jika kita berpangku pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ini tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran. Nah, jika kita lihat situasi sekarang, ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Nah, seharusnya pemerintah ini memiliki ketegasan untuk melaksanakan dan menegakkan aturan yang telah mereka buat, sehingga peran mereka di sini tidak hanya sekedar pembuat atau tidak hanya sekedar pembuat kebijakan atau pengontrol saja, tetapi mereka juga memiliki harus melakukan hal-hal lain gitu. Nah, untuk solusi dari masalah sampah ini sendiri, menurut saya yang dilakukan pemerintah itu ada 4. Yang pertama yaitu melakukan pembaruan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua itu mengajak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan sumber daya alam dengan mendorong mereka untuk melakukan KSR sebagai bentuk tanggung jawab terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan dengan membuat undang-undang perihal kewajiban perusahaan tersebut. Nah, sedangkan solusi yang ketiga yaitu mengkampanyekan cinta Indonesia, cinta lingkungan, seperti buang sampah pada tempatnya dengan memberi sanksi kepada mereka yang melanggar. Yang keempat itu adalah mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan seluruh aspek masyarakat agar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, jika keempat ini dilakukan, diharapkan agar nantinya pengaturan limbah yang domestik ini baik di daratan maupun di aliran sungai ini bisa termusnah secara efektif. Nah, itu untuk permasalahan sampah di Indonesia. Nah, menurut saya sampah di Indonesia ini harus memiliki ketegasan khusus. Misalnya seperti kan aliran sampah ini mulai dari aliran sungai. Nah, setiap sungai itu pasti memiliki desa yang dilewatinya. Nah, desa-desa inilah yang harus membuat suatu kebijakan yang tegas sehingga tumbuhlah kesadaran bagi masyarakat dalam menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat. Baik, adapun soal yang nomor 3 ini yaitu mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, di sini saya ambil contoh di desa saya sendiri, yaitu masih mengenai sampah, di mana di tempat saya mengenai sampah itu sendiri belum ada tempat pembuangan sampah khusus. Nah, masalah ini pemerintahan desa telah mengupayakan agar nantinya tempat pembuangan sampah ini memiliki tempat terkhusus di mana mereka menginginkan tempat pembuangan sampah ini terbagi menjadi 2, yaitu tempat sampah organik dan non-organik, sehingga nantinya tidak ada lagi tuh masalah yang bermunculan mengenai tata pengelolaan sampah. Nah, untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah pada saat ini adalah mengupayakan pendanaan sehingga tempat yang sudah mereka tempati atau tempat yang sudah mereka jadikan sebagai nantinya tempat berdiri pembuangan sampah itu sendiri. Nah, saya rasa kebijakan dari pemerintahan setempat ini sudah mengambil
secara tegas bagaimana cara mengatasi pembuangan sampah di lingkungan sekitar, sehingga tidak ada lagi sampah-sampah yang berada di dekat pembuangan yang tidak layak. Nah, baik, saya rasa untuk masalah yang ada di lingkungan ini, yaitu saya di sini mengambil membahas tentang masalah sampah, karena di tempat di sini belum ada tempat terkhusus mengenai masalah sampah tersebut. Nah, baik, saya rasa untuk pembahasan mengenai masalah di lingkungan sekitar kami, yaitu yang pertama tentang sampah. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai sampah serta masalah-masalah di lingkungan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah di dalam penyampaian kata maupun asumsi pemikiran saya yang salah. Nah, untuk itu kepada Allah saya mohon ampun, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.